peserta didik yang harus dicapai dalam suatu pendidikan. SKL sendiri itu sangat penting dalam sekolah karena dijadikan acuan untuk pengembangan standar nasional pendidikan lainnya. Tidak hanya itu, pengembangan kurikulum juga harus memperhatikan standar kompetensi lulusan. Apakah kurikulum sudah sesuai dengan SKL atau tidaknya? Dalam suatu mutu pendidikan dapat diukur dengan kualitas lulusan yang dihasilkan dalam sebuah sekolah tersebut. Kompetensi lulusan biasanya menjadi persoalan yang signifikan dalam sekolah. Apapun standar kompetensi lulusan terdapat dalam tujuan pendidikan yang sudah dirumuskan dengan kurikulum. Dari sisi peran guru sangat diperlukan untuk menunjang kompetensi peserta didik dalam menyiapkan pendidikan. Dengan begitu, sekolah yang berkualitas harus menyajikan kurikulum yang sebagai acuan untuk meningkatkan prestasi bagi peserta didik dalam mencapai standar kompetensi lulusan yang baik. Cukup sekian jawaban dari saya. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari. Terima kasih kepada saudari Indah Seningrum yang telah menjawab pertanyaan nyata dari saudari Dila Suciananda. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang daring maupun luring yang ingin menambahkan jawaban? Saya persilahkan. Saya ulangi lagi, apakah ada dari teman-teman yang daring maupun luring yang ingin menambahkan jawaban dari kami? Baik, jika tidak ada, kami akan lanjut menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang datang dari saudari Aulia Rahma Putih yang akan dijawab oleh saudari Riza Rizky Anwar. Saya persilahkan. Terima kasih. Riza Rizky Anwar, NIM 2019193. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Aulia Rahma Putri yang pertanyaannya, mengapa SKL diperlukan dalam sebuah institusi pendidikan? Jawabannya yaitu karena standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik di suatu satuan pendidikan. Sejauh mana peserta didik tersebut bisa mengikuti pelajaran di dalam institusi tersebut. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara mendasar dan menyeluruh di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Riza Rizky Anwar yang telah menjawab pertanyaan dari saudari Aulia Rahma Putih. Selanjutnya, jika ada dari teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Izin menambahkan moderator. Ya, silakan saudara Herman Pratama. Baik, terima kasih pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Pratama, tim 2119184 akan menambahkan jawaban dari pertanyaan saudari Aulia, ya. Mengapa standar SKL itu diperlukan di sekolah-sekolah? Nah, karena SKL itu adalah acuan atau dasar yang diperlukan oleh sekolah untuk mengukur bagaimana sih standar kelulusan di suatu sekolah itu kayak gimana gitu. Nah, jadi sekolah punya sebuah patokan atau sebuah acuan untuk gimana agar sekolah itu dapat mengetahui, oh ini siswa ini mampunya di sini, siswa ini mampunya di sini. Nah, jadi sekolah itu dapat melakukan
berbagai program. Bagaimana Saudara Hernan? Bisa diulangi? Baik, saya ulangi kembali. Kenapa harus ada SKL dalam setiap sekolah? Karena sekolah itu butuh yang namanya patokan atau acuan dalam mengukur kemampuan siswa, dalam mengukur sejauh mana siswa itu dapat mencapai sebuah kompetensi lulusan. Nah, makanya muncul yang namanya SKL. Nah, SKL ini bertujuan untuk mengukur siswa ini berada di mana, di level mana kemampuannya, sehingga nanti pada akhirnya SKL inilah yang menjadi patokan dasar dalam menentukan kemampuan siswa tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Hernan yang telah menambahkan. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan Baik, jawaban? Bapak tambahkan sedikit ya. Ya Pak, silahkan Pak. Itu Hernan itu sedang ngapain itu Hernan? Sedang di jalan, Pak. Sedang jalan. Jalan di mana? Jalan ke kampus, Pak. Oh, jalan ke kampus. Udah jalan ke pasar itu. Iya, Pak. Mau naik angkot, Pak. Itu arahnya arah ke pasar itu. Iya, Pak. Habis itu mau nyambung naik ke Oto Yayan, Pak. Oh, sekira arahnya arah ke pasar, dia bilang ke kampus. Jadi SKL itu kan dalam dasar-dasar pendidikan kita belajar tujuan ya, tujuan pendidikan, visi pendidikan. Jadi setiap tingkatan itu, sanawiyah, SD, SMP, SMA, itu dia kan harus punya capaian dulu ya. Target-targetnya seperti apa untuk tamat SD, tamat SMP, tamat SMA itu capaiannya apa? Apa capaian yang ingin dicapai? Itulah pentingnya SKL. Kalau enggak, tentu enggak ada proses itu, tentu enggak berakhir ya. Kapan proses itu dianggap berhasil? Kalau sudah mencapai SKL itu. Jadi evaluasi secara kelembagaan nanti diukur dari sana. Makanya SKL itu acuan semua kompetensi. Kompetensi inti, kompetensi standar proses, standar sarana, standar pendidik, standar yang lain-lain itu dia mengacu kepada SKL. Contoh, SKL SD itu apa targetnya? Menjadi pengetahuan metakognitif dan seterusnya kan? Gurunya yang dibutuhkan guru SD atau guru SMP? Ya pasti guru SD lah. Nah, untuk menentukannya itu dibuatlah SKL. Jadi SKL ini adalah kalau dalam kurikulum, acuan utama dalam kurikulum itu SKL. Nanti di bawahnya ada turunan-turunannya, kompetensi inti, maka ditetapkanlah standar isi nanti oleh pemerintah ya. Di standar isi itu ada KI, KD, dan indikator. Itu. Kira itu aja ya. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menambahkan penjelasan atau tambahan dari kami. Selanjutnya, pertanyaannya datang dari Saudari Selvina yang akan saya jawab sendiri, yaitu yang pertanyaannya, jelaskan perbedaan mendasar antara SKL di SD, SMP, dan SMA. Kalau dilihat dari perbedaannya, dapat kita lihat pada poin yang C, yaitu ruang lingkup SKL.
pada makalah itu bisa kita lihat perbedaannya pada baik itu sikap, pengetahuan, keterampilan itu terletak pada wawasannya itu. Kalau kalau di SD itu wawasannya itu hanya sampai pada negara, bangsa dan negara. Kemudian kalau pada SMP atau madrasah sanawiyah itu kawasannya itu terletak ada tambahnya itu kawasan regional. Kemudian pada madrasah aliyah atau SMA itu ada tambahannya yaitu pada kawasan internasional. Mungkin hanya itu dapat saya jawab perbedaan dari SKL dari SD, SMP, SMA. Mungkin jika ada teman-teman baik yang daring maupun luring yang ingin menambahkan, saya persilakan. Saya ulangi, apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan, kami akan lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu yang datang dari saudari Cindy Anggriani yang akan dijawab oleh saudari Riza Rizky Anwar. Saya persilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Cindy Anggriani. Yang pertanyaannya, apa yang harus dialami peserta didik agar mencapai kompetensi lulusan? Jawabannya yaitu, esensi dari standar isi adalah materi ajar dan beban belajar siswa mengacu pada SKL. Maka materi ajar yang dikelompokkan yang pertama, kelompok pendidikan agama yang mengembangkan kecerdasan spiritual sebagai potensi hati. Yang kedua yaitu kelompok pendidikan kewarganegaraan yang mengembangkan kecerdasan rasa cinta tanah air, rasa menghargai norma-norma berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, kelompok pendidikan ilmu pengetahuan yang mengembangkan potensi akal meliputi bahasa, matematika, IPA, IPS, serta teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat yaitu kelompok pendidikan seni budaya yang mengembangkan kecerdasan emosi mengenai keindahan dan keharmonisan. Yang kelima, kelompok pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang mengembangkan kecerdasan. Kelompok-kelompok ini dirinci menjadi mata pelajaran. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Riza Rizky Anwar. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan saudari Cindy tadi? Remaja, mengapa? Kok ke Bapak? Yang mana? Yang di Zoom tadi? Pak Wed lah. Pak Wed ketuanya. Biasanya tantangan ketua.
Oh, baik, saya ulangi. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Oh, baiklah, jika tidak ada yang ingin menambahkan, saya akan lanjut kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu yang datang dari Saudari Armadani, yang akan dijawab oleh Saudari Indah Sriningrum. Saya persilakan. Moderator, ya ini pertanyaan Arma. Apa sajakah manfaat dari standar kompetensi lulusan bagi tenaga pendidik dalam mengembangkan pembelajaran? Adapun manfaatnya adalah dijadikan pedoman batas kelulusan bagi peserta didik di setiap satuan pendidikan. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara mendasar dan menyeluruh di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga, dijadikan standar pendidikan lain, misalnya standar ISI, standar kelas dan lainnya. Sekian jawaban dari saya, kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Indah Sriningrum. Selanjutnya, jika ada teman-teman yang menambahkan, saya persilahkan. Saya ulangi, jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilakan. Baik ya, nanti di bawah SKL itu ada KI ya, KI, KD, indikator, nah, materi ajarnya, strateginya. Nanti pembelajaran harus mengacu kepada standar kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Kalau sudah mengacu kepada KD, indikator, berarti dia sudah mengacu kepada SKL, KI, KD. Sekira itu ya. Jadi nanti SKL itu secara global ya, dia mengarahkan ya ciri-ciri pembelajaran di tingkat SD, SMP, dan SMA. Memang kalau secara langsung tentu tidak, dia akan berpengaruh kepada KD, KI ya. Nanti setelah SKL kan ada KI lagi ya. Kita kan KI-nya. KI ada 4. Nah, itu kita bahas minggu depan. Nanti KI itu ada KD. Nah, apa yang tertera di KD dan indikator itu akan pengaruh kepada pembelajaran. Dia saling terkait. Tapi dia memang tidak berkaitan langsung karena tidak disebutkan di RPP, kan tidak ada SKL. Yang ada di RPP itu KI dan KD. Pengembangan KI dan KD merujuk kepada SKL. Jadi pembelajaran itu tidak langsung ke SKL hubungannya, tapi kayak KI, KD. Tapi dia karena KI, KD itu berhubungan dengan SKL, maka otomatis dia mempengaruhi kepada pembelajaran. Secara tidak langsung ya, secara langsung tuh, secara hierarki. Secara hierarki. Apa hubungan nenek dengan kakek? Kayak hubungan gitu kan? Apa hubungan kakek dengan cucu? Nah, cucu itu anak dari kakeknya. Dia berhubungan langsung dengan ibunya. Ibunya itu kan batu. Kira-kira seperti itu turunannya ya. Jadi pertanyaannya, apakah ada hubungan gen antara cucu dengan nenek? Ya ada lah, tapi tentu tidak sebanyak hubungan dengan orang tua. Lanjut. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menambahkan penjelasan.
Pertanyaan selanjutnya yang datang dari Saudari Atika Putri, yang pertanyaannya yaitu, jelaskan langkah apa yang akan dilakukan seorang pendidik jika peserta didik tidak bisa mencapai SKL atau standar kompetensi lulusan pada pembelajaran PAI di sekolah. Pertanyaan itu yang akan saya jawab sendiri. Langkah pertama yang dilakukan oleh guru jika terdapat seorang atau peserta didiknya itu tidak mencapai SKL. Kalau menurut saya, tentu guru itu melakukan evaluasi terhadap peserta didik yang tidak bisa mencapai atau tidak bisa mencapai SKL tersebut. Yang pertama itu melakukan evaluasi. Setelah melakukan evaluasi, kita sebagai guru nantinya, langkah yang keduanya, melakukan remedial. Jika terdapat peserta didik yang tidak bisa mencapai SKL atau standar kompetensi lulusan. Kemudian langkah yang ketiganya itu adalah memberi arahan kepada peserta didik yang tidak bisa mencapai SKL tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Baik, saya ulangi, jika ada teman-teman yang daring maupun luring, jika ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Baik, silakan saudari Nikmatul Huda untuk menambahkan jawaban. Baiklah, di sini saya akan mencoba menambahkan sedikit dari jawaban pemakalah, yang mana pertanyaan dari saudari Tika. Pertanyaannya, jelaskan langkah apa yang akan dilakukan seorang pendidik jika peserta didik tidak bisa mencapai SKL, standar kompetensi lulusan pada pembelajaran PAI di sekolah. Saya setuju dengan penjelasan dari makalah, yang mana langkah awal pendidik dalam melakukan langkah awal pendidik yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap peserta didik. Nah, dengan melakukan evaluasi tersebut, kita bisa tahu di mana letak kelemahan atau kekurangan dari peserta didik tersebut, sehingga dengan dilihatnya hasil belajar atau kemampuan peserta didik tersebut bisa diketahui apakah peserta didik tersebut bisa untuk mencapai SKL tersebut pada pembelajaran yang telah diajarkan. Atau bisa juga dilakukan bimbingan sehingga peserta didik tersebut bisa mencapai SKL tersebut. Sekian tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada saudari Nikmatul Huda yang telah menambahkan. Jika ada dari teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan.
Baik, jika saya ingin menambahkan, kami akan ambil satu pertanyaan lagi yang datang dari Saudari Nilasari yang akan dijawab oleh Saudari Liza Rizky Anwar. Terima kasih moderator. Anwar NIM 211913 pertanyaan dari Saudari Nilasari. Pertanyaannya itu, bagaimanakah standar kompetensi lulusan antara kurikulum 2013 dan kurikulum 2006? Kurikulum 2006 itu 90% diujikan sama. SKN-nya sama, serta kisi-kisinya sudah disusun dan menjawab sama. Hal serupa ditegaskan oleh konsep penilaian tersebut, kompetensi lulusan hal yang dicapai oleh kurikulum. Beberapa kurikulum yang berbeda seolah menyebabkan masyarakat melihat seolah kompetensi lulusan atau SKL dan materi ujian nasional juga berbeda. Padahal materi yang terkandung pada kedua kurikulum tersebut sama. Jadi jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Liza Rizky Anwar yang telah menjawab pertanyaan. Selanjutnya, jika ada teman-teman yang daring maupun luring, kalau ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin menambahkan, baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya tadi dan juga yang telah menambahkan. Kami selaku pemakalah kelompok 4 undur diri. Jika ada salah, saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak untuk penambahan materi. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, tadi sudah dibahas oleh pemakalah sepintas SKL itu apa, sudah ada ya, nanti dibaca lagi. SKL itu apa yang dimaksud dengan SKL? Kemampuan berupa sikap, ya, pengetahuan dan keterampilan yang dicapai oleh satuan pendidikan pada level satuan pendidikan. Ini fungsi-fungsinya juga banyak ini. Tujuannya juga sudah jelas. Nah, nanti dibandingkan. Nah, sekarang saya kasih Anda tugas. Coba bandingkan 3 ini, ranah sikap, min, sanawiyah, dan aliyah. Bandingkan. Buat analisis perbandingan. Pengetahuan, keterampilan. Buat 3 perbandingan ini. Dari segi sikap, apa bedanya? Pengetahuan, apa bedanya? Keterampilan, apa bedanya? Kalau dari segi persamaannya kan hampir sama ini, beriman, berakhlak, jujur. Ini hampir sama ya. Ini juga beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter. Nah, coba Anda cari perbedaannya. Itu tugasnya. Paham? Paham ya? Paham. Analisis perbandingan SKL min
MTS dan MA. Jadi ditulis dulu, dibuat di sampingnya perbandingan. Nah, kalau sudah ketemu kita nanti ada perbedaan, ada persamaan. Nah, dari perbedaan itulah kita nanti memiliki ciri khas. SD itu ciri khasnya beda dengan SMP atau MIN beda dengan MTS. Nah, kalau sudah beda maka dia berefek terus nanti KD-nya beda. Indikatornya beda, mengajarnya beda. Sesuai KIKD-nya nanti. Tetapi itu tidak langsung ya, mengajar tidak ada langsung berhubungan dengan SKL. Mengajar terkait hubungannya dengan KI dan KD. Tidak langsung berhubungan dengan SKL. SKL hanya mengingatkan bahwa setiap satuan pendidikan ada capaian yang ingin dicapai. SKL ini lebih kepada acuan seluruh bukan hanya mengajar, seluruh kompetensi, seluruh standar yang lain. Di standar nasional itu kan ada standar isi, kurikulum, standar proses, standar pendidik, standar evaluasi, standar sarana prasarana, standar keuangan, standar pengelolaan, semuanya mengacu kepada SKL. Fungsi SKL bukan untuk pembelajaran hanya pembelajaran, tapi kepada seluruh komponen yang ada di sekolah di satuan pendidikan. Jadi tidak benar juga kalau hanya sekedar pembelajaran, tapi SKL itu acuan seluruh masuk kurikulum. Nah, karena kita mata kuliah analisis kurikulum, maka kurikulum itu analisis yang perlu dilakukan dulu adalah SKL. Nanti membuat RPP dulu, SKL dulu yang diperhatikan. Makanya di RPP itu dicantumkan ya. Di RPP itu kan dicantumkan satuan pendidikannya. Iya kan? RPP dicantumkan enggak satuan pendidikannya? Nah, barangkali itu saja. Karena hari Jumat kita cukupkan demikian kuliah kita. Minggu besok kita lihat perkembangan apakah kuliah kita hari Rabu atau hari Jumat. Kalau ada pengumuman dari saya hari Rabu, kita siapkan hari Rabu. Makalah kelompok 5, makalahnya harus siap sebelum hari Rabu. Kentum? Yang di kelas terdengar suara saya? Bisa, Pak. Yang di kelas terdengar? Dengar, Pak. Oh, dengar. Maaf, saya tidak bisa ke kelas, saya kurang enak badan ini. Kita cukupkan demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya doakan semoga sekalian sehat-sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.